Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 15 April 2021. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Pintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir dan terutama adalah kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema guide, Grace Word hari ini saya berikan judul Assassin bagian yang kelima. Assassin bagian yang kelima, membunuh untuk keuntungan diri sendiri. Ya, mari kita membuka yakni kitab Keluaran Pasal 20 ayat ke-13. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Hukum ke-6 daripada 10 perintah Allah. Kemarin sudah kita bahas umat Tuhan 2 hari yang lalu. Orang yang membunuh harus bertekad bahwa dia pantas dibunuh. Pada saat itu dia menurunkan nilai daripada manusia yang dia bunuh. Orang yang bunuh diri harus dilihat juga daripada dia melenyapkan sesama manusia. Dia membunuh manusia walaupun manusia itu adalah dirinya sendiri. Ini semua adalah tipu muslihat iblis yang selalu melecehkan manusia, yang selalu menarik manusia sampai ke margin paling bawah. Bahkan ada kalanya sedih sekali, soset sekali, di mana hewan kadang-kadang terasa lebih berharga daripada nyawa manusia. Jadi umat Tuhan, ada suatu bercandaan yang saya tahu tidak pantas. Ya, tapi izinkan saya ambil resiko supaya mengerti betapa iblis itu real dengan tipu muslihatnya. Suatu kali ketika berbicara mengenai harga Frenchie atau anjing French Bulldog umat Tuhan, maka kita dapati bahwa salah satu yang sudah masuk murah itu dari kecil 12 juta. Ketika muncul angka 12 juta, maka seorang teman saya yang masih belum bertobat menyeletuk umat Tuhan, ya, untuk harga keperawanan daripada entertain yang dia punya di Bandung itu hanya 3 juta sekarang, turun dari 10, 753. Ngeri sekali. Bagaimana mungkin anjing bisa lebih tinggi harganya, lebih disayang? Jadi umat Tuhan, siapa yang bikin seperti itu? Dan manusianya sendiri tampak tidak peduli. Ini adalah suatu kemerosotan moral yang tidak main-main. Ya. Jadi umat Tuhan, kalau hal tersebut didorong sampai ujung, maka ada sekumpulan orang yang membunuh sesama manusia dan bahkan tidak merasa bersalah. Karena dia merasa tindakannya itu pantas. Di kebudayaan Gerika ada 3 aliran filsafat yang dominan umat Tuhan, yakni Epicureanism yang dicetuskan oleh Epikuros. Filsafat ini mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah berbahagia. Dan bagi Epikuros, bahagia identik dengan damai. Dia berkata jika 1, damai dengan diri sendiri, 2, damai dengan orang lain, 3, damai dengan dunia. Apabila seluruh relasi dalam hidup manusia damai, maka kita bisa tidur nyenyak. Ketika engkau diperlakukan tidak adil, engkau mulai merasa relasi tidak beres, maka itu membuat seorang manusia menjadi jengkel dan susah tidur. Menurut Epikuros, manusia baru bahagia jika berdamai dengan diri sendiri, dengan sesamanya, dan dengan alam. Itu sebabnya seseorang harus menanam dan menuai sesuai musimnya. Karena jika tidak, maka tidak akan ada damai. Namun demikian, Epikureanisme ini diteruskan menjadi hedonisme, suatu pelampiasan nafsu liar yang besar dengan berzina.
dan melakukan segala hal. Yang penting damai. Kenapa sih kamu cerewet? Yang penting saya akan enjoy, saya nggak ganggu kamu. Jadi mau sebejat apapun ya, semua sampai sekarang LGBT itu adalah buah dari pemikiran hedonisme. Kami mau apa kan terserah kami, kenapa kamu sewot? Orang kami aja damai kok. Nah ini ngeri. Ya. Jadi dalam hedonisme, saudaraku, yang penting aku senang. Mau melanggar apapun, kalau aku enjoy, lu mau apa? Nah ini ngeri umat Tuhan. Inilah sesuatu yang sebetulnya bertolak belakang dengan ide pemikiran pertama kali daripada Epikuros. Karena Epikuros ini hidup begitu sederhana. Jauh dari hidup mewah. Bukan obral hawa nafsu seperti hedonisme. Saudaraku, saya percaya kita semua harus berdoa. Begitu memprihatinkan. Anak-anak SMP sudah main pacaran dan berbuat hal-hal yang tidak senonoh umat Tuhan. Awal ide Epikuros tidak demikian. Ya, dia hidup sederhana, dia usaha damai karena tidak diikat oleh segala nafsu dan kenikmatan pribadi. Pemikiran ini mirip dengan Siddhartha Gautama, Buddhism. Maka saat beliau hidup banyak orang sakit, susah, khawatir, depresi datang kepadanya. Lalu mendapatkan ketenangan dan damai. Karena dilepaskan dari hawa nafsunya. Menurut saya ini mungkin adalah salah satu konseling yang pertama di dunia umat Tuhan. Maafkan saya, pertama adalah ketika Tuhan mengkonseling Kain ya. Tapi ini adalah suatu teknik konseling yang tua. Ketika seorang bermasalah depresi, frustasi, diurai oleh Epikuros sehingga beroleh damai dan akhirnya hidupnya lebih baik. Tapi konseling Kristen berbeda dengan konseling yang berdasarkan filsafat atau psikologi yang hanya memberikan ketenangan. Kita bahas lain kali, stoicism. Yang kedua adalah stoicism umat Tuhan. Stoicism mengajarkan bahwa bahagia dicapai melalui perbuatan baik. Tokoh utama pencetusnya adalah Zeno. Ajarannya disebutkan dimulai di Stoa, makanya diberi nama Stoicism dari kota di mana ajaran ini merebak. Mereka mendiskusikan bahagia dan berkesimpulan bahwa seseorang harus berbuat baik, memberikan sesuatu pada orang lain. Dan filsafat ini menjadi arus utama hingga 300 tahun setelah Aristoteles meninggal umat Tuhan. Saat itu dunia tidak lagi mengutamakan astronomi, biologi, kosmologi dan yang lain-lain, tetapi fokus kepada manusia. Di zaman Sokrates, orang berhenti mencari tahu tentang alam semesta dan berusaha mengenal diri sendiri. Di zaman Plato, orang mengutamakan kosmologi. Di zaman Aristoteles, orang mengutamakan epistemologi dan logika. 300 tahun setelah Aristoteles, di zaman Tuhan Yesus Kristus dan Paulus, orang Gerika tidak lagi mementingkan kosmologi, epistemologi, astronomi, tetapi mulai mencari makna hidup. Manusia mulai mencari bahagia. Orang yang kehilangan makna hidup, bunuh diri. Orang yang dianggap tidak ada maknanya kalau hidup, dibunuh. Ini adalah ngeri sekali zaman-zaman itu umat Tuhan. Saya sampaikan terlebih dahulu yang ketiga adalah skeptisism. Skeptik adalah pikiran yang selalu meragukan semua kebenaran. Mereka meragukan semua definisi dan menganggap tidak ada yang pasti dipastikan benar. Tiga pandangan ini mendominasi seluruh pengertian manusia tentang nilai hidupnya. Dari sini kita akan bikin jalur logika umat Tuhan. Supaya makin paham kenapa orang bisa berselisih, berkonflik makin tajam dan akhirnya terjadi sesuatu pembunuhan. Yang pertama jalur logikanya adalah saya oke, kamu oke. Di sini saya engkau bisa hidup bersama karena sama-sama suka yang berbeda tapi tidak pengaruhi satu sama lain. Ya, saya suka bakso, kamu suka soto. Saya suka Kristen, kamu suka Islam. Itu tidak masalah, dimanapun juga oke. Yang kedua, saya oke,
kamu tidak oke. Saya beres, kamu tidak beres. Ini pandangan mayoritas sebagian besar manusia. Hal ini akhirnya pasti jadi perseteruan. Semua menjadi tidak benar, hanya saya yang benar. Yang ketiga, kamu oke, saya tidak oke. Ya, ini pandangan pesimistik, selalu melihat orang lain yang beres, yang benar, sementara diri kita pasti salah, pasti kurang. Dan yang keempat, kamu tidak oke, saya juga tidak oke. Itu berarti bersama-sama merasa tidak beres dan melihat semuanya tidak ada yang beres. Selama dalam keterkaitan ini, kita tidak terlalu memutlakkan salah satu dan tidak menjadi ekstrim, maka kita bisa hidup. Masalahnya, sikap oke dan tidak oke ini bisa berubah bahkan sampai ke level radikal. Jika kita merasa kita mutlak oke dan kamu mutlak tidak oke, maka ini menjadi masalah yang sangat berbahaya. Orang bisa sama sekali tidak peduli akan semua kerusakan masyarakat karena menganggap semua itu oke. Sebaliknya, ada orang yang berjuang agar cepat kiamat dan berusaha menghancurkan seluruh dunia karena dia berpandangan semua di dunia ini tidak oke. Ini bisa menjadi penyebab dari terorisme dan pembunuhan. Orang yang menganggap diri lebih penting dari orang lain, bahkan merasa punya hak lebih dari orang lain, dan menghancurkan orang lain. Negara Amerika Serikat yang memiliki paling banyak sekolah tinggi tidak banyak bisa menghasilkan orang Kristen yang berkarakter baik. Itu sebabnya umat Tuhan, Abraham Kuyper dan tokoh-tokoh bapak gereja menyadari pentingnya pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen yang sungguh-sungguh firman Tuhan yang murni umat Tuhan. Sehingga muncul yang namanya bijaksana dan mengasihi sungguh Tuhan, sesama manusia dan diri sendiri. Manusia harus dikembalikan sesuai nilai yang sudah Tuhan tetapkan bahkan sebelum manusia sendiri diciptakannya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.